Jakarta, 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa turun ke jalan. Mereka menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Awalnya damai, tapi berubah menjadi kerusuhan besar. Mobil dibakar, toko dirusak, dan puluhan orang tewas. Inilah peristiwa Malari, singkatan dari Malapetaka 15 Januari. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Orde Baru dan masa depan gerakan mahasiswa Indonesia. Yuk kita cari tahu. Kondisi Indonesia menjelang Malari. Setelah naik sebagai presiden pada akhir 1960-an, Soeharto mulai membangun Indonesia melalui program ekonomi yang terbuka terhadap investor asing, terutama dari Jepang. Jepang menjadi mitra dagang dan investor terbesar, tapi sebagian rakyat, terutama mahasiswa, mulai merasa bahwa Indonesia terlalu bergantung pada asing. Di sisi lain, banyak masalah muncul, yaitu korupsi merajalela, kesenjangan sosial melebar, dan rakyat kecil tidak merasakan hasil pembangunan. Hal inilah yang memicu gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa dan kegelisahan sosial. Mahasiswa dari UI, ITB, UGM, dan kampus lainnya mulai bersatu. Mereka menolak dominasi ekonomi asing dan menuntut transparansi pemerintahan. Salah satu tokohnya adalah Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, ke Jakarta dianggap simbol ketundukan pemerintah kepada kepentingan luar negeri. Demonstrasi besar pun direncanakan untuk menyambut kedatangannya. Kronologi peristiwa Malari. Tanggal 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa turun ke jalan di sekitar kampus UI Salemba dan Istana Negara. Awalnya tertib, tapi siang hari situasi berubah kacau. Kelompok tidak dikenal memprovokasi kerusuhan, mobil-mobil Jepang dibakar, toko-toko etnis Tionghoa dirusak. 11 orang tewas, ratusan luka-luka, dan lebih dari 100 mobil hancur. Kerusuhan berlangsung hampir 24 jam sebelum akhirnya dipadamkan oleh aparat. Siapa di balik peristiwa ini? Banyak pertanyaan muncul, siapa sebenarnya yang memprovokasi kekacauan? Di balik layar ada ketegangan antar elit Orde Baru. Sumitro Joyo Hadikusumo yang pro pembangunan nasional bentrok dengan Ali Murtopo, tokoh intelijen yang dekat dengan Soeharto. Beberapa pengamat menilai kerusuhan ini bukan hanya aksi mahasiswa, tapi juga dimanfaatkan oleh elit tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya dari dalam. Dampak segera pasca Malari. Pemerintah segera bertindak, Hariman Siregar dan puluhan aktivis ditangkap, Dewan Mahasiswa dibubarkan, surat kabar yang dianggap terlalu bebas dibredel, pemerintah memperketat kontrol terhadap media dan kampus. Ini menjadi awal dari era depolitisasi kampus. Pemerintah tidak lagi mengizinkan mahasiswa berorganisasi secara politik. Dampak jangka panjang pada Orde Baru. Setelah Malari, rezim Soeharto membuat kebijakan NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan, yang menjadikan kampus steril dari politik. Pers tidak lagi bebas, aktivisme mahasiswa dibungkam, kekuasaan Orde Baru makin menguat tapi juga makin jauh dari rakyat. Kontroversi dan penafsiran. Sejarawan seperti Benedict Anderson mencurigai bahwa Malari sengaja dibiarkan atau bahkan didorong oleh pihak dalam untuk kepentingan politik. Namun, suara mahasiswa juga tulus. Mereka benar-benar ingin memperjuangkan keadilan dan kedaulatan bangsa. Apa yang bisa kita pelajari? Peristiwa Malari mengajarkan kita pentingnya kritik terhadap kekuasaan, pentingnya transparansi, dan bahayanya ketika negara terlalu menekan suara rakyat. Meski ditekan, semangat kritis mahasiswa tidak pernah mati. 24 tahun kemudian, mahasiswa kembali mengguncang istana melalui reformasi 1998. Malari bukan sekadar sejarah kelam, tapi juga pengingat bahwa demokrasi dan keadilan harus terus diperjuangkan oleh generasi muda. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kamu suka video sejarah seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.